Oke, dengerin baik-baik. Kalau lo pegang saham ini, hati-hati, serius. Banyak banget orang yang lihat saham ini bagus, padahal di baliknya itu ada bom waktu yang lagi ngitung mundur. Sekarang kita bakal bedah tuntas saham Bakri and Brothers alias BNBR. Pertanyaannya simpel banget kan? Labanya terbang ratusan persen, tapi kok malah saya bilang ini bahaya? Nah, justru karena angkanya kelihatan terlalu bagus, kita sebagai investor harusnya curiga. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Ini dia nih, pemain utamanya PT Bakri and Brothers Tbk. Di permukaan, kelihatannya mereka baru aja mencetak laba yang, wah luar biasa. Banyak yang pasti langsung tertarik. Tapi percayalah, disinilah jebakannya dimulai. Kita masuk ke bagian pertama. Laba naik, bahaya mengintai. Ini tuh kisah klasik banget tentang penampilan yang bisa menipu. Kalau kita lihat laporan keuangannya sekilas, wah, angkanya fantastis. Kelihatannya kayak puncak gunung es yang megah. Tapi kita lupa, di bawah permukaan air ada bongkahan es raksasa yang siap merobek lambung kapal. Yuk kita selam lebih dalam. Sekarang kita bakal lakuin bagian yang paling penting. Kita bongkar dapurnya. Kita intip apa sih yang sebenarnya mereka masak di dalam sana. Nah, ini kejanggalan pertama. Pendapatan mereka, ya gampangnya duit yang masuk dari jualan itu sebenarnya turun 3,3%. Dari 3,8 triliun jadi 3,7 triliun. Aneh kan? Bisnisnya lagi lesu, tapi kok labanya justru meroket gila-gilaan, 332%. Dari cuma 114 miliar di 2024, tiba-tiba lompat jadi 493 miliar di 2025. Coba pikir, gimana ceritanya jualan turun tapi untungnya bisa naik segila ini? Ini poin pertama yang harus bikin alarm di kepala lo bunyi. Oke, kita gali lagi. Ada yang namanya arus kas operasional. Gampangnya gini, ini tuh duit tunai beneran yang masuk dari bisnis inti mereka. Anggap aja ini napasnya perusahaan. Dan ternyata napasnya lagi sesak, stagnan, hampir nggak ada pertumbuhan. Jadi pertanyaan besarnya, laba ratusan miliar itu datang dari mana? Kalau bukan dari duit hasil jualan. Dan ini dia bomnya. Di saat yang bersamaan, total utang mereka meledak sampai 548%. Dari 2,9 triliun, bengkak jadi hampir 19 triliun rupiah. Ini bukan lagi lampu kuning, ini udah sirene bahaya yang meraung-raung. Jadi, inilah misteri utamanya. Pendapatan turun, kasnya mandek, labanya terbang, utangnya menggunung. Ini teka-teki yang harus kita pecahkan. Dan jawabannya bakal bikin lo kaget. Kita sampai di bagian paling krusial. Judulnya aja udah jelas, sulap akuntansi. Disinilah kita bakal ngebongkar trik yang mereka pakai. Jadi gini, yang jarang banget orang lihat, masalah sebenarnya itu ngumpet di satu baris kecil dalam laporan laba rugi mereka. Nah, lihat ini. Ini buktinya. Dari total laba 493 miliar rupiah, ternyata 422 miliar rupiah atau hampir 90%-nya, itu datang dari pos aneh bernama keuntungan dari pengukuran kembali. Ini bukan untung dari jualan pipa atau suku cadang mobil loh. Biar lebih jelas lagi ya, ini bukan uang kas. Ini cuma keuntungan di atas kertas. Cuma angka sulap akuntansi yang sifatnya sekali kejadian. Tahun depan nggak bakal ada lagi. Jadi laba yang mereka bangga-banggain itu samu, ilusi. Istilah kerennya itu bargain purchase gain. Analogi paling gampangnya gini deh. Anggap lo beli rumah, terus ada penilai independen datang dan bilang, wah, rumah ini nilainya jauh lebih tinggi dari harga belinya. Nah, selisihnya itu lo boleh catat sebagai keuntungan di laporan keuangan. Padahal, lo belum dapat duit sepeser pun. Itu cuma opini di atas kertas. Itulah yang terjadi di BNBR. Jadi, ini cerita lengkapnya. BNBR lewat anak usahanya udah punya 10% saham di tol CCT. Terus, mereka beli sisa 90%-nya. Nah, aturan akuntansi itu maksa mereka untuk menilai ulang nilai 10% saham lama yang mereka punya, disesuaikan dengan harga beli yang baru. Selisih kenaikan nilai inilah yang dicatat sebagai laba. Cantik kan sulapnya? Aksi korporasi ini membawa kita ke babak yang benar-benar baru, pertaruhan raksasa di jalan tol. Ini bukan lagi soal laba semu, tapi ini soal masa depan perusahaan. Tentu saja, untuk bisa beli jalan tol sebesar itu, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya adalah sebuah gunung utang baru. Mereka pada dasarnya menukar stabilitas perusahaan dengan satu pertaruhan super besar. Dan gambar ini nunjukin segalanya. Lihat rasio utang terhadap modalnya. Di 2024, angkanya masih sangat aman, 0,75.
Artinya, modalnya lebih besar dari utangnya. Tapi lihat di 2025, meledak jadi 4,04, artinya utangnya sekarang 4 kali lipat lebih besar dari modal sendiri. Ini level resiko yang sangat-sangat tinggi. Jadi, kesimpulannya apa? BNBR itu udah bertransformasi total. Mereka bukan lagi perusahaan manufaktur dengan banyak produk. Mereka sekarang adalah sebuah pertaruhan raksasa yang nasibnya sangat bergantung pada sukses atau gagalnya satu proyek jalan tol. Dan semua itu dibiayai pakai utang jumbo. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Setelah kita bongkar semuanya, keputusannya apa? Verdik, beli atau hindari? Saya nggak akan kasih jawaban abu-abu. Ini keputusan tegasnya. Kalau lo itu investor jangka panjang yang nyari bisnis stabil, arus kas jelas, dengan utang aman, verdiknya cuma satu. Hindari, jauhi saham ini. Titik. Tapi kalau lo seorang spekulan jagoan yang ngerti cara main di situasi-situasi anomali kayak gini dan nyaman sama risiko tinggi, ya verdiknya mungkin. Tapi lo harus bener-bener tahu apa yang lagi lo lakuin. Jadi, ini 3 risiko terbesar yang harus lo inget. 1. Utangnya luar biasa tinggi. Sedikit aja ada masalah, mereka bisa langsung krisis cash. 2. Ilusi laba udah selesai. Tahun depan angkanya akan kembali ke dunia nyata. 3. Resiko eksekusi. Ngelola jalan tol itu nggak gampang. Banyak banget faktor yang bisa bikin gagal. Sebagai penutup, ingat kalimat ini baik-baik. Laba akuntansi itu bisa menipu, tapi arus kas dan utang itu nggak pernah bohong. Kalau lo nggak ngerti permainan di balik angka-angka ini, saran saya cuma satu. Mending jangan pernah sentuh saham ini.